Elektabilitas Nasdem meroket karena dukungan Anies. Surya Paloh bilang semuanya masih dinamis. Bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Kita harus optimis untuk membangun sebuah perubahan dan perbaikan untuk bisa memenangkan pemilu 2024 harus dimulai dari optimisme, keyakinan yang didasari oleh kerja keras. Adanya manuver yang mengerikan dari seorang Firly Bahuri untuk segera mentersangkakan Anies Baswedan. Dan sahabat yang mengikuti channel saya kira di 2 hari yang lalu kalau tidak salah, kita sudah menyampaikan percepat deklarasi Anies. Ya, dengan kondisi seperti ini saya kira salah satu jalannya adalah percepat deklarasi Anies. Media momentum untuk terjadinya proses pembelahan, fragmentasi bagi sebuah negara bangsa. Nah, yang kita lihat justru pemilu menjadi benar-benar sangat horor. Nah, disinilah kemudian ada gagasan, ada cara pandang dari Pak Surya. Dia tidak kemudian terjebak dalam proses pembelahan yang semakin dalam. Maka kemudian Pak Surya menawarkan sebuah gagasan tentang bagaimana posisi-posisi yang menguntungkan. Jadi itu yang menerangkan kenapa akhirnya semua ekspektasi atau kejutan soal reshuffle itu ya udah diabaikan aja. Jadi Pak Jokowi balik lagi pada seorang tokoh yang kehilangan grip. Jadi dari awal kita udah kasih tahu Jokowi itu udah kehilangan grip. Dia masih berkuasa, bisa berkuasa, bahkan dia bisa tangkap orang setiap saat kok. Ya, tapi justru kalau dia lakukan itu hancur. Elektabilitas Nasdem meroket karena dukungan Anies. Surya Paloh bilang semuanya masih dinamis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas partainya mengalami kenaikan yang signifikan dalam jajak pendapat yang digelar pada Januari 2023. Diketahui dalam survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Partai Nasdem sebesar 7,3% atau mengalami kenaikan dibandingkan hasil survei yang sama pada periode 24 September 7 Oktober 2022 sebesar 4,3%. Menurut dia, hasil itu masih bisa berubah karena situasi politik tanah air dinilai masih amat dinamis. Semuanya ini adalah hal yang dinamis dalam suatu progres. Jadi itu bukan semuanya hari ini. Sebagai indikasi hari ini, ya. Tapi kan ini panjang perjalanan. Tapi kami berkewajiban untuk saling berusaha hadir, itu kewajiban. Kata Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat, Rabu 22 Februari 2023. Dia menyebut partainya tak akan jumawa melihat tren positif yang diperoleh Partai Nasdem tersebut. Nasdem sudah terbiasa surveinya rendah. Naik sedikit pun napas saja turun lagi, ujarnya. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningsih menjelaskan partai besar dan punya identitas ideologis memiliki basis massa yang tetap. Basis massa ini sudah terbentuk oleh berbagai hal, mulai dari ketokohan, kesukaan terhadap partai. Di sisi lain, basis massa partai besar ini juga diisi oleh swing voter atau pemilihan rasional yang dapat berubah pilihan sesuai dengan ide atau gagasan partai. Deklarasi Anies Baswedan itu ada dampaknya karena angkanya melompat 3% dari 4,3 menjadi 7,3%. Lompatan 3% itu signifikan karena Nasdem itu belum pernah mendapat lompatan 3%. Ujar Toto di program SapaIndonesia.com melalui Malam Kompas TV Selasa 21 Februari 2023. Faktor penyebabnya adalah merosotnya pemilihan Anies Baswedan di Demokrat. Suara pindah ke Nasdem, tapi kita tidak bisa memastikan satu persatu ya. Tapi gelagatnya, statistiknya demikian, ujar Toto. Elektabilitas Nasdem meroket karena dukungan Anies. Surya Paloh bilang semuanya masih dinamis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas partainya mengalami kenaikan yang signifikan dalam jajak pendapat yang digelar
pada Januari 2023. Diketahui dalam survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Partai Nasdem sebesar 7,3% atau mengalami kenaikan dibandingkan hasil survei yang sama pada periode 24 September-7 Oktober 2022 sebesar 4,3%. Menurut dia, hasil itu masih bisa berubah karena situasi politik tanah air dinilai masih amat dinamis. Semuanya ini adalah hal yang dinamis dalam suatu progres. Jadi itu bukan semuanya hari ini. Sebagai indikasi hari ini, ya. Tapi kan ini panjang perjalanan. Tapi kami berkewajiban untuk saling berusaha hadir, itu kewajiban. Kata Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat, Rabu 22 Februari 2023. Ia menyebut partainya tak akan jumawa melihat tren positif yang diperoleh Partai Nasdem tersebut. Nasdem sudah terbiasa surveinya rendah. Naik sedikit pun napas saja turun lagi, ujarnya. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningsih menjelaskan partai besar dan punya identitas ideologis memiliki basis massa yang tetap. Basis massa ini sudah terbentuk oleh berbagai hal, mulai dari ketokohan, kesukaan terhadap partai. Di sisi lain, basis massa partai besar ini juga diisi oleh swing voter atau pemilihan rasional yang dapat berubah pilihan sesuai dengan ide atau gagasan partai. Deklarasi Anies Baswedan itu ada dampaknya karena angkanya melompat 3% dari 4,3 menjadi 7,3%. Lompatan 3% itu signifikan karena Nasdem itu belum pernah mendapat lompatan 3%. Ujar Toto di program SapaIndonesia.com melalui Malam Kompas TV Selasa 21 Februari 2023. Faktor penyebabnya adalah merosotnya pemilihan Anies Baswedan di Demokrat. Suara pindah ke Nasdem, tapi kita tidak bisa memastikan satu persatu ya. Tapi gelagatnya, statistiknya demikian, ujar Toto. Elektabilitas Nasdem meroket karena dukungan Anies, Surya Paloh bilang semuanya masih dinamis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas partainya mengalami kenaikan yang signifikan dalam jajak pendapat yang digelar pada Januari 2023. Diketahui dalam survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Partai Nasdem sebesar 7,3% atau mengalami kenaikan dibandingkan hasil survei yang sama pada periode 24 September-7 Oktober 2022 sebesar 4,3%. Menurut dia, hasil itu masih bisa berubah karena situasi politik tanah air dinilai masih amat dinamis. Semuanya ini adalah hal yang dinamis dalam suatu progres. Jadi itu bukan semuanya hari ini. Sebagai indikasi hari ini, ya. Tapi kan ini panjang perjalanan. Tapi kami berkewajiban untuk saling berusaha hadir, itu kewajiban. Kata Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat, Rabu 22 Februari 2023. Ia menyebut partainya tak akan jumawa melihat tren positif yang diperoleh Partai Nasdem tersebut.